Kembali lagi nih Ustadz nih, pembahasan kita yang lagi hangat-hangatnya nih mengenai banjir, banjir, longsor, kemudian bencana lainnya lah. Terutama ini yang paling intinya sih banjir sama longsor ataupun banjir bandang nih yang terjadi di Sumbar ya, Sumbar, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Aceh Di Aceh juga, ya. Aceh tempat lahirnya Bang Dirman. Partainya tuh, Bang. Iya. Di Aceh Tenggara, Budak Cani. Siap. Nah, dengan hangatnya berita yang sekarang ini, itu selain dari efek penyebab curah hujan yang tinggi ataupun cuaca yang ekstrim, apakah ada penyebab faktor yang lain, Ustaz? Apakah seperti yang saya lihat tuh di berita, kemudian di medsos ataupun di informasi lainnya, apakah benar itu salah satu penyebabnya adalah pembalakan liar itu tuh, Ustaz? Hutan-hutan tuh digondolin, kayunya diambilin. Apakah itu salah satu penyebabnya, Ustaz? Ya. Makasih Bang Dirman. Kalau kita bicara bahwa apakah penyebabnya ini curah hujan yang tinggi, ya, dari dulu curah hujan tinggi, ya, itu kan siklus tahunan sebenarnya ya. Jumlah curah hujan tinggi juga sebenarnya mungkin dulu juga ada yang lebih tinggi dari sekarang curah hujannya Bang Dirman gitu. Tapi permasalahannya dulu tidak longsor, kenapa sekarang longsor gitu kan. Jadi saya ini sebenarnya tergabung ke dalam sukarelawan bencana. Ya, dulu ketika terjadi gempa dan tsunami di Palu, itu saya dengan kawan-kawan menggunakan pesawat Hercules. Hari kedua itu ke sana gitu. Jadi sebenarnya sih walaupun sekarang saya tidak ikut ke lokasi bencana, tapi saya masih ikut komunitas itu, ya, sukarelawan. Nah, saya mendapatkan informasi yang real ini ya, bukan AI ya, yang dikirim ke saya gitu ya. Ternyata banjir itu, longsor itu lebih banyak kayunya, kayu yang bekas ada gergajiannya. Bahkan saya melihat di berita juga masih ada nomor sama barcode-nya. Baru-baru ini saya ada videonya juga. Ya. Walaupun kita sangat hati-hati bahwa video itu kemungkinan juga dengan crowd AI, tapi fakta di lapangan langsung ya waktu itu ke teman saya, bahkan saya waktu itu Vicon sendiri, bener nih gitu. Jadi ada sebuah kayu ya itu masuk ke dalam rumah dan itu kayunya itu ditebang, ada bekas gergajinya gitu. Dan itu banyak lah. Ini saya rasa maklumat darurupiddin lah, semua orang sudah tahu masalah ini gitu, bahwa banjir yang di Aceh, di Sumbar, dan satu lagi di Sumut gitu ya, itu dugaan kuat karena penebangan hutan. Illegal logging. Bisa jadi sebenarnya kalau sudah diketahui oleh pemerintah bukan illegal logging, legal logging. Soalnya pemerintah sudah tahu gitu. Ada nama PT-nya. Iya, pasti sudah izin dong. Angkanya. Iya, pasti sudah izin dong. Ya, mungkin ya juga pemerintah juga nggak tahu kan. Oh, pasti tahu. Apalagi begitu luas yang cakupnya. Begitu luas juga area yang dikuasai juga. Atau jangan-jangan PT-nya PT pejabat kita. Bisa jadi ya, walau misalnya gitu ya. Betul gitu. Nah, jadi memang saya rasa kalau masalahnya ini karena curah hujan yang tinggi, ya mungkin itu juga pengaruh. Tetapi kan dari dulu juga hujan yang banyak curah mungkin lebih tinggi juga ada, tapi kan nggak seperti sekarang gitu. Kan kalau kita lihat tuh banyak lah informasi citra satelit, gundul-gundul dan sebagainya gitu. Terus kemudian untuk solusi, Ustaz, untuk menangani supaya tidak terjadi hal yang serupa seperti yang terjadi sekarang ini pada Sumbar dan Aceh, apakah ada penanganan khusus untuk mencegah hal tersebut? Oke, jadi kalau untuk yang sekarang ya, kita fokusnya sebaiknya membantu saudara-saudara kita. Membantu saudara-saudara kita, tidak peduli apapun agamanya, warna kulitnya, ya sukunya, kita harus bantu gitu ya. Kita harus membantu, yang bantu dengan
dana, ayo kita rame-rame gitu Bang. Itu yang pertama yang harus kita lakukan saat ini ya. Jadi saudara-saudara kita sekarang butuh action ya untuk menyelesaikan permasalahan mereka, itu satu. Yang kedua, tentu saja ini harus diusut tuntas. Ya. Siapa pelaku logging tadi gitu ya, pelaku pengundulan hutan ini gitu ya, agar tidak terjadi. Namun sejatinya sebenarnya ini juga akibat dari kesalahan kita, yaitu bahwa kita mengabaikan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah gitu ya. Nah, salah satunya bahwa hukum Allah itu tidak boleh merusak lingkungan ya. Itu sudah pasti, semua orang saya sudah tahu gitu bahwa Islam itu sangat menjaga lingkungan. Bahkan kalau kita perang saja nih, jihad ya, kita tidak boleh nebang pohon loh. Iya. Terus ada sebuah hadis lagi bahwa kita itu diperintah nanam pohon loh. Seandainya walaupun besok kiamat gitu. Jadi kiamat kurang 2 hari itu kita harus diminta tetap nanam pohon. Kan di salah satu dalil bahwasanya Islam itu berserikat dalam 3 hal, Ustaz ya. Iya betul. Bahwa itu adalah milik kaum muslimin, bukan orang. Berarti secara tidak langsung hutan ini bukan milik PT atau perorangan, tapi milik umat seluruh. Betul. Bisa digunakan, namun tidak boleh dirusak, berarti, Ustaz ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya ini akibat dari memang pemahaman dan sistem yang diterapkan di negara kita ini, kapitalisme gitu ya. Apa sih hubungannya kapitalisme dengan kerusakan? Kapitalisme capital. Ya, jadi paham ini lebih cenderung lebih membela orang-orang yang punya capital, punya duit. Ya, tidak peduli dengan rakyat kecil. Ya. Tidak peduli hal haram, sikat habis. Yang penting mendatangkan capital, uang gitu. Tidak peduli dengan kerusakan dan sebagainya. Sangat berbeda dengan Islam. Ya. Jadi dalam surat Al-Anbiya ayat 1:7 itu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, maksud rahmat semesta alam itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu syariat Islam. Dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Saya pernah ngebahas ini ketika saya jadi khotib di Masjid Baitur Rahim Angkasa Kemayoran. Sekitar 6 bulan yang lalu lah ya. Saya waktu itu ngisi di sana di Masjid Baitur Rahim Angkasa di Kemayoran. Definisi dan maksud dari rahmatan lil alamin. Bahwa kenapa sih Rasulullah diutus menjadi rahmatan lil alamin? Jadi maksud begini. Seandainya tidak ada Islam, seandainya tidak ada peraturan Islam, tentu kerusakan ini makin menjadi-jadi. Ya, ada orang yang nebang hutan karena hobi. Ada orang yang nebang hutan karena ingin duit, tidak peduli kerusakan orang lain, tidak peduli pada nasib orang lain. Ada orang yang memancing ikan karena hobi. Ya, pancing dapat, lepas lagi. Pancing dapat sampai 17 kali doer tuh ikan. Ya, dilepas lagi. Ikannya jadi sumbing. Ya, gitu. Atau ada yang nembak burung karena hobi, berburu. Der mati tinggalin. Nah, itu seandainya tidak ada Islam. Tapi begitu Islam datang, yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 7 ini, ngasih tahu, ya, janganlah kalian berburu kecuali untuk dimakan atau untuk maisyah, pekerjaan untuk mencari makan, gitu ya. Dan tidak merusak. Akibatnya apa? Alam itu tadi hutan, karena ada larangan menebang, ya, ada larangan menebang dalam konteks tidak dipikirkan kerusakannya membabi buta gitu, membabat hutan membabi buta karena ada larangan itu, akhirnya hutan kita selamat. Akhirnya tidak ada tuh banjir bandang, tidak ada tuh longsor. Begitu juga kita mengasihi hewan, ya, kita tidak asal mancing karena hobi. Lepas lagi mancing, enggak. Tapi mancing untuk menghidupi keluarga. Mancing untuk dijual ke pasar, untuk menghidupi keluarga dan untuk menjadi maisyah. Itu Islam begitu. Ya, termasuk burung, ya, berburu atau hewan. Hewannya diburu, ditembak, itu untuk dimakan dan untuk menjadi
menjaga kelestarian. Ya. Jadi bukan karena hobi, karena ingin mencari maruk capital gitu ya, serakah sehingga ada baikan rusak. Jadi yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin itu adalah bahwa Islam itu benar-benar datang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Kalau diterapkan. Ya sama aja kalau sekarang kita Islam tapi tidak menerapkan syariat Islam kan kita menggunakan sistem yang lain malah sistemnya rusak gitu. Rusak lagi. Rusak lagi. Bahkan saya dengar pernyataan bahwasanya yang kemarin sebelum kejadian banjir ini pohon sawit itu adalah pohon. Ya begitu. Jadi hutannya ditebang, ditanam sawit, jadi pohonnya hilang. Oh, iya saya tahu siapa yang ngomong, saya tahu. Iya. Ustaz pasti bisa nebak orang. Udah tahu. Tapi nggak boleh nyebut nama. Iya. Nggak boleh nyebut merek. Iya. Itu kan pohon juga. Emang bener pohon. Tapi kan Pohon apa dulu nih? iya. Apakah bisa menahan air hujan atau tidak kan begitu ya. Ya begitulah Bang Dirman. Intinya kita harus menerapkan syariat Islam. Pelan-pelan lah sebenarnya. Ya. Pelan-pelan, Ya. yang pasti. Pasti. Ya. Jangan dia paling mundur.